Baik, selanjutnya saya akan membacakan resume yang ketujuh, Gerakan Studi Hukum Kritis. Yang pertama, Gerakan Studi Hukum Kritis dalam Hukum Modern Jurisprudence. Seperti praktik pemikiran hukum sebelumnya, American Legal Realist, Gerakan Studi Hukum Kritis melanjutkan tradisi pengkajian empiris terhadap hukum. Yang pertama, Gerakan Studi Hukum Kritis dan Pemikiran Hukum Amerika. Sampai tahun 1850, pendapat umum menyatakan bahwa hukum memutus perkara dengan menggunakan pertimbangan kebijakan. Mulai tahun 1890, pandangan yang dianut kemudian adalah bahwa hukum memutuskan perkara dengan penerapan suatu peraturan tersendiri yang tepat. Yang kedua, kritik terhadap liberalisme. Unger mengkritik liberalisme yang menurutnya menghasilkan perubahan moral individu dan politik masyarakat modern yang berbahaya. Liberalisme membengkokkan moral, intelektual, dan sisi spiritual seseorang. Maka dia melontarkan suatu kritik yang menyeluruh. Dia menemukan struktur mendalam dari liberalisme yang terdiri dari 6 prinsip. Yang pertama, rasionalitas dan hawa nafsu. Yang kedua, keinginan yang sewenang-wenang. Yang ketiga, analisis. Yang keempat, aturan-aturan dan nilai-nilai. Yang kelima, nilai subjektif. Yang terakhir, individualisme. Dia menunjukkan antonomi yang ada antara rasionalitas dan hawa nafsu, antara aturan dan nilai. Untuk menjelaskan antinomi tersebut, ada 2 jalan, yaitu yang pertama, suatu penyelesaian politis untuk mewujudkan transformasi kondisi kehidupan sosial di mana dominasi harus dihilangkan karena menimbulkan nilai yang dan berubah-ubah. Yang kedua, suatu revolusi tentang dibutuhkannya untuk menciptakan suatu sistem berpikir yang berdasar pada kebaikan umat manusia. Selanjutnya, gerakan studi hukum kritis dan kontradiksi liberalisme. Mark Gellman mengatakan ada 3 kontradiksi utama dalam liberalisme, yaitu yang pertama, kontradiksi antara komitmen terhadap aturan mekanis yang dapat diterapkan sebagai bentuk yang tepat penyelesaian perselisihan dan komitmen terhadap kepedulian situasional sebagai standar sementara. Yang kedua, kontradiksi antara komitmen terhadap nilai atau kemauan liberal tradisional yang arbiter, subjektif, dan individual, serta kenyataan yang objektif dan universal berdasar dengan komitmen terhadap cita-cita bahwa kita bisa mengetahui kebenaran etika sosial secara objektif atau haram bahwa seseorang bisa menyatukan perbedaan antara subjektif dan objektif dalam mencari kebenaran moral. Lalu yang terakhir, kontradiksi antara komitmen terhadap diskursus kehendak, di mana semua tindakan manusia dilihat sebagai hasil penentuan keinginan individu sendiri, dan diskursus determinis, di mana aktivitas subjek tidak sesuai karena secara sederhana merupakan hasil dari struktur sosial yang ada.